Soal-soal perbandingan yang biasanya memiliki ciri-ciri memuat kata lebih atau daripada, maka solusi termudah adalah digambar atau ditulis. Jadi digambar atau ditulis. Seperti itu gambarnya. Maka jawabannya yang mana yang tepat? Jawabannya adalah D ya. Ki lebih pandai dari Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya calon peserta tes P3K dan calon PNS seluruhnya yang dirahmati Allah. Sampai jumpa kembali, selamat berjumpa kembali dengan channel Ibnu Romlan, yang dalam hal ini kita akan sama-sama belajar mempersiapkan diri. Wabil khusus untuk kali ini kita akan membahas tentang tes psikologi atau psikotes ya. Ini sangat penting yang akan dihadapi oleh teman-teman calon peserta P3K, calon P3K dan calon PNS yang akan menghadapi tes tersebut. Di saat sudah memahami teori dan triknya atau strateginya, maka insya Allah bisa menjawab. Selamat belajar, selamat sukses semuanya, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang akan sukses yang masuk dalam CP3K dan juga CPNS. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama ya, untuk psikotes yang pertama ini kita akan membahas atau membuat contoh tes penalaran logis ya. Tes penalaran logis atau disebut dengan silogisme atau penalaran logis. Ini perlu pemikiran serta strategi yang tepat ya. Kita ambil contoh soal pertama. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo, tetapi Leonardo sama pandai dengan Vicky. Vicky lebih pandai dari Nasir. Maka mana statement yang tepat? A. Leonardo tidak lebih pandai dari Edi. Edi tidak kalah pandai dari Susilo. Vicky lebih pandai dari Susilo. Vicky lebih pandai dari Edi. Nasir lebih pandai dari Leonardo. Dari ABCDE ini kita mungkin kesulitan mencari mana statement paling tepat ya terkait dengan soal ini. Maka itu perlu trik, perlu cara atau strategi. Caranya, maka bagaimana? Nah, kita lihat caranya adalah menggunakan strategi trik menjawab soal di atas ya. Ini soal-soal perbandingan yang biasanya memiliki ciri-ciri memuat kata lebih atau daripada, maka solusi termudah adalah digambar atau ditulis. Jadi digambar atau ditulis itu mudah. 1. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Susilo berarti kita taruh paling atas. Kemudian Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandai dengan Vicky ya. Kita buat Vicky dengan Leonardo sebanding. Tadi Edi di bawahnya Leonardo. Kemudian ya, Vicky lebih pandai dari Nasir. Di bawah Vicky ini ada Nasir. Berarti paling pandai Susilo. Kemudian yang standarnya sama adalah Vicky dan Leonardo. Edi kalah pandai dengan Leonardo. Nasir juga kalah pandai dengan Vicky. Seperti itu gambarnya. Maka jawabannya yang mana yang tepat? Jawabannya adalah D ya. Kita lihat, Vicky lebih pandai dari Edi. Karena kalau kita lihat Leonardo tidak lebih pandai dari Edi, ternyata Edi kalah pandai dengan Leonardo. Edi tidak kalah pandai dari Susilo, ternyata Susilo adalah orang yang paling pandai. Vicky lebih pandai dari Susilo. Susilo itu adalah anak yang paling pandai. Maka yang tepat Vicky lebih pandai dari Edi. Coba kita lihat gambarnya. Vicky ya. Vicky lebih pandai dari Edi. Tadi kan Vicky standar dengan Leonardo, sedangkan Edi di bawah Leonardo. Maka jawabannya adalah Vicky lebih pandai dari Edi. Ini cara menjawabnya seperti itu. Kalau Nasir lebih pandai dari Leonardo jelas salah. Nasir di bawah Vicky. Nah, seperti ini. Oke, sudah kelihatan. Sekali lagi kita sudah bisa menyelesaikan
Soal 1 seperti itu triknya. Baik, kita lanjut ke soal 2 ya. Keluarga Sunan Hadi, keluarga Sunan Hadi mempunyai 5 orang anak. Yana Hadi lahir lebih sebelum Wana Hadi. Wana Hadi lahir sesudah Yana Hadi, tetapi sebelum Alek Hadi. Yana Hadi lahir sesudah Zani Hadi. Vira Hadi lahir sesudah Alek Hadi. Maka ini kan agak kesulitan kita mencari jawabannya. Mana statement yang tepat? A. Wana Hadi lebih tua daripada Yana Hadi. B. Yana Hadi lebih muda daripada Alek Hadi. C. Vira Hadi paling tua. D. Zani Hadi paling tua. E. Yana Hadi paling tua. Coba kalau sekilas Bapak Ibu cari jawabannya, mungkin agak kesulitan. Ini perlu trik atau cara. Coba caranya bagaimana? Kita lihat ya strateginya menjawab. Mari kita urutkan menggunakan tabel ya. Keluarga Sunan Hadi mempunyai 5 orang anak. Yana Hadi lahir sebelum Wana Hadi. Nah, kita buat Yana sebelum Wana, berarti di bawah Yana adalah Wana. Wana Hadi lahir sesudah Yana Hadi, udah jelas dibalik. Kemudian tetapi sebelum Alek Hadi, ternyata Wana Hadi itu lahir setelah Yana tapi sebelum Alek, berarti Alek posisinya di sini. Yana Hadi lahir sesudah Zani Hadi. Nah, Yana tadi di atasnya Wana, di atasnya Alek. Ada lagi namanya Zani Hadi di sini. Vira Hadi lahir sesudah Alek Hadi, jelas Vira Hadi di bawahnya Alek. Pasti urutan anaknya begini, Zani, Yana, Wana, Alek, dan Vira. Kelihatan, sangat kelihatan setelah dibuat tabel. Maka statement yang tepat mana? Nah, kita lihat, Wana Hadi lebih tua dari Yana Hadi, kan tidak, karena Yana di atasnya Wana. Yana Hadi lebih muda daripada Alek Hadi, tidak juga, karena Alek tadi di bawahnya Wana. Vira Hadi paling tua, tidak, Vira Hadi justru paling muda. D. Zani Hadi paling tua. Benar kata enggak? Benar kan enggak? Kita lihat, Zani Hadi paling tua, betul kan? Zani Hadi paling tua. Yana Hadi paling tua, tidak. Jadi yang tepat adalah D. Zani Hadi paling tua. Zani Hadi paling tua. Ini triknya ya Bapak sekalian. Untuk menjawab soal seperti ini perlu dibuat tabel biar memudahkan kita. Kalau yang soal pertama tadi dengan cara membuat gambar juga bisa. Baik, soal ketiga. Semua murid SD 01 pandai. Sebagian besar murid SD 01 berasal dari orang kaya. A. Semua murid yang pandai adalah murid SD 01. B. Sebagian besar murid SD 01 kaya dan pandai. C. Sebagian besar murid yang kaya dan pandai adalah murid SD 01. D. Sebagian besar murid SD 01 kaya dan kurang pandai. E. Semua siswa SD 01 pandai dan kaya. Mana yang tepat jawabannya? Maka untuk pilihan hari ini adalah B ya. Sebagian besar murid SD 01 kaya dan pandai. Sebagian besar ya. Jadi tidak semuanya memang pandai, tapi tidak semuanya kaya, tapi sebagian besar kaya dan pandai. Jawabannya adalah B, itu nomor 3. Nomor 4, merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. A. Beberapa burung terbang ke utara. B. Semua burung adalah merpati. C. Tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. D. Burung bukan merpati. E. Tidak semua burung merpati terbang ke utara. Coba Bapak cerna. Baik, kita perlu mencermatinya. Coba, mari kita mencoba untuk menggambarkannya langsung. Ingat kalimat yang tidak sesuai, tidak boleh semua atau beberapa. Maksudnya adalah semua. Merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. Yang A tadi, beberapa burung terbang ke utara. Benar kan? Yaitu merpati adalah bagian dari burung yang terbang ke utara. B. Semua burung adalah merpati. Salah. Masa semua burung merpati? Semua merpati adalah burung, tetapi tidak semua burung adalah merpati. C. Tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. Salah. Semua merpati adalah burung. Terbang kemana saja tetap burung. Ya, tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. Nah, ini
burung bukan merpati. Salah juga, semua burung bukan merpati. Adalah salah, karena semua merpati adalah burung. Tidak semua burung merpati terbang ke utara. Salah, karena merpati terbang ke utara tadi. Ya, tadi merpati terbang ke utara. Baik, maka pilihannya, jawabannya adalah A. Beberapa burung terbang ke utara. Berarti karena merpati bagian dari burung, dia terbang ke utara, maka ini yang tepat adalah A. Ya, untuk nomor 4 adalah jawabannya A. Nomor 5. Semua wisatawan selalu mengunjungi kota yang memiliki kesenian daerah. Kota Batu memiliki banyak kesenian daerah. Jadi A. Hanya wisatawan mengunjungi kota Batu. B. Sebagian wisatawan tidak mengunjungi kota Batu. C. Semua yang mengunjungi kota Batu adalah wisatawan. D. Semua wisatawan selalu mengunjungi kota Batu. E. Kadang-kadang wisatawan enggan mengunjungi kota Batu. Bapak udah tahu apa kota Batu itu di mana? Kota Batu adalah di daerah Malang, Jawa Timur ya. Memang tempat wisata yang cukup terkenal di Jawa Timur adalah di daerah Kota Batu, Malang ya. Maka jawabannya yang mana yang tepat? Jawabannya adalah D. Semua wisatawan selalu mengunjungi Kota Batu. Jadi semua wisatawan selalu mengunjungi Kota Batu yang memiliki kesenian daerah. Kota Batu memiliki banyak kesenian daerah. Inilah yang tepat ya, sesuai dengan pernyataan soal. Selanjutnya tes padanan kata atau analog ya. Analog ini, lihat tes padanan kata ini untuk soal berikutnya. Ini harus dipahami juga ya penjelasannya. Sebelum latihan tes analog, marilah kita pahami trik dan strategi menjawab soal analog ini. Yang paling penting dalam menghadapi soal semacam ini adalah menemukan kata kunci atau hubungan khusus dari dua kata atau lebih dari kata yang diberikan. Inilah analog ya, padanan kata. Contoh ya, kakak tua merpati. Titik 2 ya, kakak tua sama dengan atau titik 2 merpati. Jika Anda menentukan bahwa hubungannya adalah sama-sama binatang, ini kakak tua dan merpati adalah sama-sama binatang, maka itu masih bersifat umum. Artinya jika ada pilihan jawaban seperti ini, umpamanya A. Gajah dan semut, gajah semut. B. Elang kupu-kupu. C. Gurami kakap. Maka kan kita bingung, oh tadi sama-sama binatang, akhirnya kita milih semua ini betul. Tapi tidak seperti itu, kita harus lebih lagi, lebih khusus lagi ya. Maka semua jawaban tadi benar, oleh karena itu cobalah mencari hubungan yang lebih khusus. Kakak tua dan merpati sama-sama burung. Nah kan, binatang iya tapi burung dia, jenisnya burung. Maka jawaban yang tepat adalah gurami kakap. Karena apa? Gurami kakap karena sama-sama ikan. Nah, ini lebih khususnya di sini, ikan atau burung. Kalau binatang, binatang semua ya. Maka kita lebih cari yang lebih khusus lagi, yaitu jawabannya adalah ini, gurami kakap. Kakak tua merpati, gurami kakap. Nah, itu caranya ya. Cari hal yang lebih khusus biar terjawab. Baik, nomor 6 kita coba. Kampung sawah. A. Kampus perpustakaan. B. Kota gedung. C. Sawah padi. D. Bumbu dapur. E. Reserse polisi. Coba mana kampung sawah? Kita coba kaji kampung sawah. Sawah hanya sering dijumpai di kampung. Kota gedung. Gedung hanya sering dijumpai di kota. Maksudnya begitu. Berarti jawabannya yang mana yang tepat? B ya. Kampung sawah, lebih tepatnya adalah kota gedung. Kenapa tidak kampus perpustakaan? Karena tidak semua perpustakaan ada di kampus. Perpustakaan itu kadang-kadang perpustakaan daerah kan di daerah di luar kampus. Kemudian sawah padi, karena sawah itu nggak selalu menanam padi. Di sawah kadang-kadang ditanam jagung, kadang-kadang kedelai dan lain sebagainya. Bumbu dapur, bumbu nggak selalu di dapur, bumbu ada yang masih di toko dan lain sebagainya, di warung ya kan. Reserse polisi, tidak semua polisi reserse, ada polisi lalu lintas, ada brimob dan lain sebagainya. Maka yang tepat adalah gedung kota, kota gedung, karena gedung hanya sering dijumpai di kota. Karena tadi kalau kampung sawah, sawah hanya sering dijumpai di kampung, seperti itu.
Jawabannya adalah B. 7. Siswa belajar. A. Santri garam. B. Ayah ibu. C. Ilmuwan meneliti. D. Guru murid. E. Karyawan bekerja. Coba diteliti sebelum menjawab ya, sebelum memilih. Kan bingung nih, kita coba teliti dan kaji. Siswa belajar. Siswa tugasnya belajar, ya kan? Maka yang cocok mana? Apakah santri tugasnya garam? Tidak mungkin. Ayah tugasnya ibu? Nggak mungkin. Ilmuwan tugasnya meneliti? Betul. Maka jawabannya adalah C, ya. Ilmuwan tugasnya meneliti, karena siswa tugasnya belajar. Seperti itu caranya ya, Bapak Ibu sekalian. Nomor 8. Matahari, bumi. Bumi titik-titik. Yang tepat mana untuk analog ini? Matahari, bumi, bumi titik-titik, ya. A. Bumi gravitasi, cocok enggak? B. Bulan. C. Planet. D. Matahari. E. Bintang. Apakah demikian? Apakah bumi gravitasi, apakah bumi bulan, atau bumi planet, atau bumi matahari? Dibalik berarti, atau bumi bintang? Maka boleh dikaji lagi. Matahari, bumi, ya. Matahari, bumi. Bumi mengelilingi matahari, betul kan? Bumi mengelilingi matahari. Maka di mana yang cocok di sini? Kalau ini ada bulan, ada planet, ada gravitasi, ada matahari dan bintang, maka jawabannya adalah B. Bumi, bulan. Bumi, bulan. Di sini ditulis bulan, berarti pilihannya adalah B. Bumi, bulan. Kenapa? Karena bulan mengelilingi bumi seperti bumi mengelilingi matahari. Jawabannya adalah B. Itu ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nomor 9. Air, es, uap, titik-titik. Perlu kita lihat apakah A. Air, B. Udara, C. Basah, D. Mendidih, E. Awan. Mana yang cocok? Di saat ada air, es, maka uap, titik-titik. Ini jawabannya, coba lihat ini ya. Padanan kata ini air, es. Air itu didinginkan menjadi es. Air didinginkan menjadi es. Maka kalau uap cocoknya dengan apa? Uap, air. Karena uap didinginkan menjadi air, maka jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Itu Bapak sekalian. Nomor 10. Apel, pohon. Jadi padanan kata apel, pohon, maka A. Kayu, triplek. B. Batako, tombol. C. Batubara, semen. D. Emas, bumi. E. Ayam, kandang. Mana yang Bapak Ibu pilih? Apel, pohon. Coba kita cerna. Apel, pohon. Apel dihasilkan oleh pohon. Maka dari A, B, C, D, E mana yang cocok? Yang cocok adalah D. Emas dihasilkan oleh bumi. Karena kayu tidak dihasilkan oleh triplek, tapi triplek dari kayu, ya kan. Batako, tombol, tidak cocok, tidak nyambung. Kemudian batu bara, semen, maka jelas beda. Maka kalau emas dihasilkan bumi, maka cocok dengan apel dihasilkan oleh pohon. Jawabannya adalah D. Untuk selanjutnya, tes persamaan kata atau sinonim. Ini masih masuk dalam kategori psikotes ya. Persamaan kata atau sinonim. Maka soal berikutnya, soal nomor 11 adalah apa sinonim atau persamaan kata algoritma? A. Alternatif. B. Prosedur pemecahan. C. Aritmatika. D. Irama nada. E. Software. Apa arti algoritma? Algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik. Jadi ini untuk membantu pemahaman Bapak Ibu sekalian, kami jelaskan tentang algoritma itu apa. Inilah dia algoritma. Maka jawaban yang cocok mana? Jawaban yang cocok untuk nomor 11 adalah prosedur pemecahan, karena algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik. Maka prosedur pemecahan jawabannya. Algoritma sinonimnya adalah prosedur pemecahan.
Kemudian insomnia nomor 12. Insomnia. A. Istirahat. B. Tak bisa duduk. C. Tak bisa tidur. D. Tak bisa istirahat. E. Tidur. Perlu kita ketahui apa insomnia. Insomnia itu merupakan gangguan tidur yang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan tidur, itu insomnia. Maka jawabannya yang tepat mana? Jawabannya adalah C ya, yaitu tidak bisa tidur, tak bisa tidur. Ini jawabannya. Negosiasi, sinonimnya apa? Persamaan katanya apa? A. Musyawarah. B. Perundingan. C. Kongres. D. Konferensi. E. Damai. Negosiasi itu apa sebenarnya? Negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Maka tepatnya negosiasi itu pada apa? Padanan apa istilahnya? Sinonimnya apa? Sinonimnya adalah B. Perundingan ya. Perundingan. Selanjutnya nomor 14. Ejawantah. A. Reinkarnasi. B. Jelmaan. C. Karya cipta. D. Pengejaan. E. Ejakulasi. Ejawantah atau mengejawantah bisa berarti menjelma atau menjadi berwujud. Maka ejawantah sinonimnya adalah jelmaan. B jawabannya. 15. Bonanza. A. Peternakan. B. Perayaan. C. Judul sinetron. D. Daerah subur. E. Sumber kesenangan. Mana sinonim dari bonanza? Sudah tahu makna bonanza? Baik, arti kata bonanza dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sumber keuntungan, sumber kebahagiaan dan kemakmuran. Maka yang cocok sinonim dari bonanza adalah sumber kesenangan. Jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Baik, selanjutnya kita tes lawan kata atau antonim ya. Tes lawan kata atau antonim yang soal nomor 16. Nomadik. A. Tak teratur. B. Anomali. C. Sesuai warna. D. Mapan. E. Menetap. Nomadik menunjukkan sifat atau corak hidup kaum nomad yang tidak menetap lama pada satu tempat tetapi selalu berpindah-pindah. Ini arti nomadik. Maka antonimnya apa? Lawan katanya pasti lawan katanya adalah E. Menetap. Itu karena nomadik itu tidak netap, maka lawannya menetap. 17. Antipati. A. Melawan. Apa antonim antipati ya? Lawan kata antipati. A. Melawan. B. Setuju. C. Lekas mati. D. Simpati. E. Bertahan lama. Apa arti antipati? Antipati adalah penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat. Tidak suka itu antipati. Maka tentunya lawannya adalah D. Simpati ya, simpati lawannya. 18. Vokal. Lawannya vokal itu apa? Antonimnya apa? A. Patuh. B. Oval. C. Pendiam. D. Konsonan. E. Fokus. Vokal itu apakah lawannya oval atau patuh atau pendiam atau konsonan atau fokus? Vokal itu apa? Vokal adalah huruf hidup, terdiri atas 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Berarti lawannya dari vokal adalah konsonan, huruf mati ya, D. Jawaban 18 adalah D. 19. Monoton. Apa lawannya atau antonimnya apa? A. Terus menerus. B. Berseling-seling. C. Berubah-ubah. D. Berulang-ulang. E. Bergerak-gerak. Nah, sebelum kita pilih maka kita perlu tahu apa arti monoton. Monoton bisa diartikan sebagai situasi yang berulang-ulang atau sama. Maka jawabannya lawan katanya itu apa? Lawan katanya adalah C. Berubah-ubah. Nah itu ya, berubah-ubah. Karena kalau yang monoton itu ya tetap aja ya, sama aja gitu. Terakhir kita ambil nomor soal 20 adalah cucu. A. Anak. B. Putri. C. Kakek. D. Cicit. E. Ayah. Perlu kita tahu cucu itu apa? Cucu adalah generasi ketiga atau keturunan kedua
arti lainnya dari cucu adalah anak dari anak. Berarti lawan dari cucu adalah C, kakek. Siapanya C, kakek. Demikian latihan soal psikotes, semoga bermanfaat, sukses semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berdoa untuk kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.